Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Aliar Sojo, calon pengajar praktik angkatan 7, berbagi tentang prakarsa perubahan dan kanvas atap dengan judul mendesain pembelajaran yang memerdekakan. Nah, apakah yang dimaksud dengan prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan merupakan suatu ketentuan di mana melibatkan beberapa aspek yang dapat dilakukan. Yang pertama, berpihak kepada murid. Sesuatu dengan kebutuhan murid yang didasarkan pada empati kepada murid. Kemudian berdampak terhadap murid. Ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan atau didapatkan oleh murid. Kemudian yang ketiga, bisa ditiru atau direplikasi agar dampak dari praktik belajar atau praktik baik ini dirasakan lebih banyak oleh murid. Kemudian dalam hal ini saya menggunakan kanvas atap, awal, aset, atau tantangan, aksi, pelajaran, atau perubahan. Nah, sebagaimana melakukan perjalanan bahwa pada awalnya kita pada bagian ini menceritakan situasi yang meliputi tanggung jawab sebagai guru dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian tantangan, bagian yang menceritakan tantangan suatu atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada aspek kegiatan aksi, bagian yang menceritakan strategi dan pelaksanaan strategi belajar termasuk penyesuaian strategi bila ada. Kemudian pelajaran atau perubahan, bagian yang menceritakan pelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan proses. Nah, di sini ada prakarsa perubahan dengan mendesain pembelajaran yang memerdekakan. Dalam setiap tahapan sudah ada kegiatan inisiatif praktik baik. Secara rinci sebagai berikut. Nah, awal pada aset inisiatif praktik baik, guru mampu menyusun rencana pembelajaran, siswa aktif, sekolah mudah dijangkau, aksesnya mudah, sekolah punya fasilitas belajar yang cukup memadai, orang tua mendukung kegiatan sekolah. Selanjutnya tantangan yang dihadapi apa? Tantangan dan kesulitan yang dihadapi, keberagaman gaya belajar, karakteristik, minat dan bakat murid yang perlu digali secara maksimal oleh guru. Lingkungan sekolah di area perkantoran, minim lahan bermain dan belajar di luar kelas. Yang terakhir, keterbatasan media pembelajaran yang variatif, sarana dan kemampuan guru menggunakan metode yang relevan. Nah, pada aspek aksi, inisiatif praktik baik yang perlu dilakukan, guru merancang KBM yang bermakna dengan cara melakukan tes awal untuk mengetahui tingkat kognitif kebutuhan belajar, minat, dan bakat murid. Mengupayakan tersedianya kebutuhan media pembelajaran dan sarana yang dibutuhkan. Guru terus belajar maksimal menguasai model dan metode pembelajaran. Kemudian pemanfaatan lingkungan sekolah yang terbatas sebagai sumber belajar. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan berpihak kepada murid. Nah, harapannya murid belajar sesuai dengan gaya belajarnya melalui bimbingan guru. KBM dilaksanakan dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan. Suasana belajar kondusif, serta murid aktif terlibat dalam pembelajaran. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan pembelajaran dicapai dengan optimal. Nah, terima kasih. Murid adalah titipan. Lakukan secara merdeka dari Ale. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.